Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus syiyam syahrul Ramadan al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat kami, rekan guru, karyawan, wabil khusus pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Jakarta, Bapak Haji Muhammad Zainul Dinai MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah baik bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana beserta stafnya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tiada pernah terhenti memberikan kita nikmat, dan seyogianya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjalankan aktivitas kita terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anak-anakku sekalian peserta didik SMP Negeri 48 Jakarta. Seiring waktu berjalan, Allah menggiring kita, membawa kita kepada bulan yang mulia. Tidak hanya sekedar doa kita yang dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah memang telah memberikan izin kepada kita bahwa kita bisa merasakan kemuliaan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan membawa berkah. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sesuai harapan kita, harapan Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan wahtisaban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan memiliki kekuatan yang amat dahsyat bagi diri hamba Allah. Kekuatan itu bisa mengguncang di dalam akidah kita yang tadinya lemah menjadi kuat. Oleh karena itu, semua berangkat dari kesungguhan kita. Bagaimana kita menyikapi Ramadan. Di dalam sebuah makalah ulama disebut fi kayansyat kullu insan litilawati wal qiyam wa yusaffat kullu syaitan wa yukabbar fil mahani. Hei manusia, semangatlah dengan bulan suci Ramadan. Bangkitkan semangatmu litilawati wal qiyam, dengan bacaan Al-Quran dan tegak berkesungguhan di malam hari untuk ibadah kepada Allah. Wa yusaffat kullu syaitan. Seandainya kita bisa membaca Al-Quran di setiap saat kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Kita sibukkan diri kita dengan tegak berkesungguhan di malam hari. Entah kita salat qiyamul lail, entah kita berzikir, dan lain sebagainya. Andainya kita mampu untuk itu semua, insya Allah, wa yusaffat kullu syaitan, kita dapat membelenggu syaitan itu dengan setiap amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Syaitan tidak akan pernah terikat dengan apapun, dengan belenggu apapun.
kecuali dengan amal ibadah yang kita lakukan dan ibadah yang berangkat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain setan yang terbelenggu, wa yukabbar fil mahani, kita juga dapat meluluh lantakkan kesombongan yang ada dalam diri kita, keegoisan yang ada dalam diri kita. Kita akan bisa memusnahkan sifat kepemilikan kita, dan kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah sesuatu hal yang menjadi titipan Allah kepada kita. Harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan apapun yang kita miliki, bahkan nafas kita pun adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cantik tidak pantas untuk sombong dengan kecantikannya. Orang yang tampan pun tidak pantas untuk menyombongkan ketampanannya. Orang yang beruang atau orang yang kaya tidak pantas menyombongkan dirinya dengan kekayaan. Orang yang punya kedudukan tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan kedudukannya. Kenapa? Karena memang semua itu adalah titipan. Bukan kita yang punya. Kita hanya dititipi. Dan itu adalah sebuah amanah. Amanah segala sesuatu hal yang sifatnya besar dalam tanggung jawab kita. Jika kita bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, maka orang yang menitipi amanah itu akan merasa senang kepada kita. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan memfungsikan akidah kita dan keyakinan kita kepada Allah dalam bentuk sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita, dengan kesehatan diri kita, lalu kita bisa fungsikan untuk ibadah kepada Allah, maka jelas Allah akan cinta kepada kita, Allah akan sayang kepada kita, dan Allah mempredikatkan kita sebagai orang yang bertakwa di hadapannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ibadah puasa di bulan suci Ramadan atau kemuliaan bulan suci Ramadan, ada 4 kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, Ramadan dikenal dengan syahrul ibadah. Mengapa dikatakan syahrul ibadah? Karena syahrul Ramadan limazra'atil ibadah. Bulan Ramadan itu adalah ladang ibadah bagi kaum muslimin. Betapa banyak fasilitas yang Allah berikan saat itu. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam ngiri kepada umat Islam, ngiri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya yang berbunyi, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat sekalian, seorang Nabi Musa yang hidupnya lebih duluan ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu banyak mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Betapa tidak? Sebuah hadis mengatakan, man taqarraba bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan kana sab'ina faridatan fi ma siwa. Ketika kita mengerjakan perkara yang sunnah, Allah akan membalas kita dengan pahala yang wajib. Dan ketika kita melaksanakan perkara yang wajib, Allah akan membalas kita dengan balasan 70 kali lipat pahala daripada yang wajib. Ini luar biasa, saudara. Lalu bagaimana kalau sekiranya kita menyibukkan diri kita dengan zikir, dengan sholat, dengan sedekah, dengan bacaan Quran kita? Dan memang itu maunya Allah ketika kita hadir di bulan suci Ramadan, menyibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah seperti itu. Ibadah mahdoh kita, hubungan kita secara vertikal kepada Allah, kita kuatkan. Dan kita menjaga juga ibadah secara ghairu mahdoh, secara horizontal antar hubungan kita dengan sesama manusia yang lainnya. Kita jaga kerukunan kita, kita jaga sopan santun kita jaga hak-hak saudara-saudara kita. Itulah Ramadan mengajarkan kita seperti itu. Hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Singkat saja, yang kedua, keistimewaan Ramadan itu adalah disebut
dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Setiap hamba Allah yang dia beristighfar kepada Allah, Allah tak akan pernah memberikan satu hijab, satu halangan sedikit pun di bulan suci Ramadan kepada hambanya yang saat itu dia beristighfar, yang saat itu dia meminta ampun kepada Allah. Dan Syahrul Maghfirah ini sebuah jawaban hadis ini ketika membandingkan kita dengan sering dikatakan oleh banyak orang bahwa Ramadan terbagi 3 fase. Ada 10 hari pertama disebut Yaumul Maghfirah, Yaumul Rahmah. 10 hari yang kedua disebut Yaumul Maghfirah. Dan 10 hari yang ketiga Yaum Itqam Minan Nar. Padahal kalimat itu terdapat di dalam hadis yang maudhu. Kenapa disebut hadis maudhu? Karena memang di dalamnya ada perawi-perawi pendusta. Maka hadis ini dikenal palsu. Yang menjawab tantangan ini, yang membandingkan hadis ini adalah idza kana awwalu min lailatin Ramadan yanzuru ilaihim birrahmah wa man nazara ilaihim birrahmah la yu'adzibu ba'dan abada. Idza kana min lailatul Ramadan, jika datang pertama kali di malam suci bulan suci Ramadan, malam pertama di bulan suci Ramadan, yanzuru ilaihim birrahmah, Allah akan memandang hambanya, Allah memandang umat Nabi Muhammad itu dengan rahmat kasih sayang. Wa man nazara ilaihim birrahmah, dan ketika Allah memandang kita dengan kasih sayangnya, la yu'adzibu ba'dan abada, Allah tidak akan menyiksa kita selamanya. Itu pertanda di hadis ini ada unsur yang pertama rahmat, kasih sayang. Yang kedua ampunan Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Dan yang ketiga yang disebut pembebasan api neraka, itqam minan nar. Betapa tidak, dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka selamanya. Itu merupakan kalimat itqam minan nar. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan sudah mengandung unsur rahmat, maghfirah, ampunan, dan itqam minan nar. Oleh karena itu jangan pernah sibukkan kita dengan urusan dunia yang tidak bermanfaat sehingga kita melupakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hati-hati kita. Jangan sampai kita termasuk kepada kalimat kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Keistimewaan yang ketiga, Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Suara gemuruh orang-orang yang bertadarus Al-Quran itu menghiasi dan mengguncang dunia. Betapa tidak, Al-Quran memiliki kekuatan yang dahsyat kepada batin setiap hamba Allah. Ada orang yang tersentuh dengan membaca Al-Quran sehingga berubah akidahnya. Ada orang yang tersentuh hatinya dengan Al-Quran sehingga dia berubah drastis. Yang tadinya tidak beradab menjadi beradab. Yang tidak beriman menjadi beriman. Semua Al-Quran. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab hatinya luluh lantak ketika mendengar bacaan Al-Quran. Dan beberapa kisah sahabat-sahabat Nabi yang hatinya luluh lantak ketika mendengar Al-Quran menjadi lemah lembut yang tadinya kasar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, aktsiru min tilawatil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an syafi'. Perbanyak kita membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an syafi'. Karena pada saatnya nanti suatu saat Al-Quran itu akan datang di yaumul qiyamah itu memberikan syafaat kepada hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad yang rajin membacanya, yang mengamalkan ajarannya di dalam Al-Quran. Sebuah keprihatinan memang kita saat ini. Kenapa? Orang jauh dari Al-Quran. Yang dalam genggamannya harusnya
sebagai umat Islam yang memiliki konsistensi tinggi di bulan suci Ramadan ini adalah Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Justru yang di dalam genggamannya anak kita, istri kita, atau mungkin kita sendiri. Yang lebih kuat, yang lebih sering digenggam adalah HP. Anak kita diracuni dengan konten-konten yang tidak mendidik. Diracuni oleh aplikasi game-game yang merusak pola pikir mereka. Sehingga mereka gelap. Sehingga mereka tidak lagi mengenal Tuhannya. Kenapa tidak mengenal lagi Tuhannya? Karena setiap seruan azan berkumandang mereka tidak indahkan. Mereka asik dengan bermain gadgetnya. Mereka asik dengan dunia HP-nya. Ini hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Gambaran kita saat ini, semakin banyak orang jauh dari Al-Quran. Makanya terlihat saat ini, banyak anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan terutama di Indonesia, sangat minim. Kalau melihat populasi para imam-imam di Indonesia, minim sekali yang memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Dari ilmu tajwidnya, dari makharijul hurufnya, dari sifatul hurufnya, dan lain sebagainya. Masih banyak minim daripada umat Islam yang ada di Indonesia tentang Al-Quran. Ramadan inilah sebagai start awal kita untuk membina, untuk belajar tentang Al-Quran. Dan kalau kita sudah baca, kita belajar, kita tadaburi, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, akan menjadi kemuliaan buat kita semuanya. Ini keistimewaan Al-Quran. Sekali lagi, aktsiru min tilawatil Quran. Banyak membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di yaumul qiyamah. Syafi'an syafi'an. Dia akan memberikan syafaat sebesar-besarnya syafaat. Bahkan Nabi di dalam hadis lain memerintahkan kita, mengajarkan kita, menyuruh kita. Untuk apa? Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Berikan cahaya kepada rumah-rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran dan dengan salatnya. Yang terakhir, saudara, keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah dikenal dengan Syahrul Jihad, bulan peperangan. Yang dimaksud bulan peperangan di sini tidak hanya sekedar peperangan mengangkat senjata. Yang paling utama adalah bukan mengangkat senjata, tetapi peperangan yang melawan hawa nafsu yang selalu hadir dalam diri kita. Ketika setelah peperangan yang menurut sahabat itu peperangan yang besar, Rasulullah pernah bersabda yang membuat tercengangnya para sahabat. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sampai sahabat Rasulullah SAW, terutama Umar bin Khattab itu, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau katakan ini peperangan yang kecil, sementara sahabat kita, orang-orang kita, pasukan kita, prajurit kita, semuanya banyak yang tewas dan gugur di medan peperangan. Dan engkau masih mengatakan ini peperangan kecil. Kita akan menghadapi peperangan yang besar. Kalau begitu peperangan besarnya bagaimana wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Jihadin nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Kita bisa melihat bagaimana ketika hawa nafsu menguasai dalam diri kita. Yang hadir adalah keserakahan, ketamakan. Lihat, salah satu contoh kecil saja. Kita kalau lagi puasa, kalau siang-siang, dari mulai jam 10 sampai menjelang asar, itu terasa sekali lapar dan lebih terasa lagi hausnya. Kalau kita lihat minuman yang terpampang itu, sampai ngiler-ngiler kita, sampai kepengen betul. Ngelihat sunlight seperti marjan, ngelihat kecoa seperti kurma. Begitulah hawa nafsu kita. Kalau sudah pengen buka, waktunya mau maghrib,
Kayaknya kita mau makan apa aja yang ada di meja itu. Ada gorengan, ada lontong, ada kolak, ada makanan sampingan, ada makanan yang berat seperti nasi dan lauk pauknya. Minuman pun beraneka ragam, ada teh manis, ada es campur, ada minuman air putih dan lain sebagainya, bahkan ada kopi. Semuanya seperti kita pengen lahap sebenarnya. Itu hawa nafsu. Tapi apa yang terjadi ketika sudah seteguk air yang kita minum dan beberapa butir kurma yang kita telan, maka haus itu hilang, lapar itu pun hilang, dahaga sirna sudah, hanya karena ada nafsunya. Tapi ingat saudara, yang lebih dominan menguasai hawa nafsu kita adalah yang disebut tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Dan apa yang dimaksud panjang angan-angan? Orang yang terlalu cinta kepada dunia dan lupa akan kematian. Ini yang lebih membahayakan. Kalau begitu dia sangat cinta kepada dunia, terlena dengan keindahan dunia dan kelezatan dunia sampai dia lupa akan kematian, ini yang disebut tulul amal dan ini akan membahayakan. Ini yang bahaya. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atsba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak sekedar mengingat kematian, tetapi mencari bekal kematian sebegitu banyaknya. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan selalu kepada Allah. Maksudnya angan-angan itu dia lupa dengan kematian, bahwa setiap hamba Allah pasti akan mengalami kematian itu. Kalau sudah cinta dunia, lupa akan kematian, dari mana mereka untuk mencari bekal untuk kematian? Sehingga ketika ajal sampai kepadanya, dia yang ada penyesalan. Kenapa? Ibadahnya tidak ada. Amaliyah perbuatan baik kepada sesama manusia pun tidak ada. Yang ada kemaksiatan, keburukan. Yang ada keserakahan, keegoisan. Yang ada kesombongan. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi, yang disebut dengan syahrul jihad, bulan peperangan adalah bulan memerangi hawa nafsu. Jaga diri kita dari hawa nafsu yang membawa kepada kemudaratan. Ada hawa nafsu yang baik. Hawa nafsu kita untuk ibadah. Hawa nafsu kita untuk sedekah. Hawa nafsu kita untuk membaca Al-Quran. Hawa nafsu kita untuk tegak berdiri berkesungguhan di malam hari. Entah itu tahajudnya, entah itu salat hajatnya, entah qiyamul lail yang lain yang kita bisa lakukan. Itu hawa nafsu yang mendorong kita kepada kebaikan, kemaslahatan. Nah hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kita berharap Ramadan ini membawa makna tersendiri. Ramadan ini merubah diri kita. Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang kurang ibadahnya lebih banyak ibadahnya. Yang sedikit sekali pengalaman ibadahnya. Perjalanan wisata religinya akan menambah wawasan wisata religi dengan Ramadan ini. Mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Allahumma ya mufarriqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Minta keberkahan di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diberikan bimbingan oleh Allah dan semoga kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sehingga memiliki konsistensi yang tinggi dalam diri kita terhadap agama kita, terhadap ibadah kita, terhadap keyakinan kita, sehingga kita menjadi manusia yang selamat, manusia yang diberkahi oleh Allah, berkahnya karena Al-Quran, berkahnya karena sedekah kita, berkahnya karena sujud rukuk kita lewat salat kita, dan berkahnya karena keberkahan bulan suci Ramadan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita. Allah tetapkan iman Islam kita.
Allah pelihara kesehatan kita, dan Allah berikan keberkahan rezeki buat kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahul malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.